Di tengah belantara sunyi yang tak terjamah manusia selama puluhan tahun, tersembunyi sebuah kedung tua bernama Kedung Tali Jiwo. Airnya tak pernah surut meski langit retak oleh kemarau dan tanah mereka hingga ke akar. Penduduk desa hanya berani mendekatinya saat siang, itu pun dengan penuh rasa was-was. Mereka percaya, air di sana tidak sekadar mengalir dari mata air, melainkan dari dimensi gaib yang tak terjangkau oleh logika manusia. Pohon-pohon besar di sekelilingnya tumbuh bengkok dan menjulang seperti tangan-tangan makhluk lain yang mengintai dari kegelapan, dan malam di sana lebih kelam daripada malam biasa. Orang-orang tua masih menyimpan kisah-kisah menakutkan yang diturunkan dari leluhur mereka. Ada yang pernah melihat bayangan putih tanpa kepala duduk di atas batu datar dekat kedung, menangis dan membaca doa dalam bahasa yang tak dikenal. Ada pula yang mendengar gamelan Jawa mengalun dari dasar air saat bulan purnama, padahal tak ada siapapun di sekitar sana. Beberapa warga yang mencoba mengambil air tanpa izin, mendadak jatuh sakit dan tak bisa bicara hingga ajal menjemput. Bahkan ada yang hilang begitu saja, hanya meninggalkan jejak kaki menuju tepi kedung, dan berhenti di situ, seperti ditelan air gaib yang tak mengenal ampun. Namun di balik semua itu, kedung tersebut menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kengerian. Ia adalah saksi bisu dari sebuah pertarungan besar antara cahaya dan kegelapan di masa lalu. Konon, di masa silam, seorang wali agung bernama Syekh Siti Jenar pernah menjadikan batu datar di samping kedung sebagai tempatnya bersujud dan bermeditasi. Batu itu tak pernah berubah warna, tak pernah ditumbuhi lumut, dan tetap hangat meski malam membeku. Konon bila seseorang yang benar-benar bersih hatinya duduk di atas batu itu dan memejamkan mata, ia akan melihat sekilas pertempuran langit yang pernah terjadi di sana, pertarungan antara ilmu hakikat dan kuasa iblis. Tapi semua itu hanya dipercaya oleh mereka yang punya keyakinan dan nurani. Sebagian yang tamak menganggap kedung itu hanya mitos belaka, dan melihatnya sebagai sumber kekayaan tersembunyi. Termasuk seorang bangsawan tinggi dari kerajaan lama yang bernama Tumenggung Lintang Kausar. Diam-diam, ia telah mengirim orang-orang suruhannya ke kedung untuk meneliti kekuatan gaibnya, mencari perjanjian tua yang bisa membuka jalan menuju kekuasaan dan kemakmuran duniawi. Ia tak sadar bahwa langkahnya telah membangunkan kembali energi jahat lama yang terikat di dasar kedung, dan pertarungan besar tak lama lagi akan kembali membakar langit dan bumi. Tumenggung Lintang Kausar adalah seorang pria berwibawa di mata istana, namun di balik senyum halus dan sorban emasnya tersimpan ambisi yang menghitamkan jiwanya. Sejak muda, ia haus akan kekuasaan dan menganggap semua hal, termasuk agama dan moral, sebagai alat untuk mencapai tahta. Suatu malam, ia menerima petunjuk dari mimpi aneh, seorang wanita tua berlidah panjang dan bermata arang mendatanginya dalam tidur, menunjuk ke arah Kedung Tali Jiwo seraya berbisik, di dasar air itu bersemayam iblis kuno yang bisa menjadikanmu raja segala raja, jika kau berani menyerahkan apa yang paling suci dari manusia. Saat terbangun, tubuhnya basah kuyup seperti baru muncul dari dasar kedung, dan mimpinya menjadi obsesi. Tanpa menunggu restu siapapun, Tumenggung Kausar memerintahkan prajurit pilihannya menggali sekeliling kedung. Namun anehnya, setiap upaya penggalian membuat air kedung semakin tinggi, bahkan tumpah keluar seperti hendak menelan dunia. Seorang abdi dalam yang mencoba menancapkan tombak ke dasar air mendadak berteriak kesurupan, lalu tubuhnya menggembung dan pecah dipenuhi belatung. Bukannya takut, Kausar justru yakin bahwa itu adalah pertanda bahwa makhluk dalam kedung merespons panggilannya. Maka disiapkanlah sesajen, darah ayam cemani, bunga 7 rupa, dan rambut dari gadis perawan yang ditangkap dari desa. Malam itu, ia sendiri yang memimpin pemujaan, telanjang dada, dengan mantra yang ia pelajari dari kitab hitam warisan leluhur Majapahit yang terlarang. Dalam pusaran kabut dan dupa, muncul sosok tinggi menjulang dari tengah kedung, matanya merah seperti bara, bertanduk dua dan mengenakan mahkota tengkorak. Makhluk itu menyebut dirinya sebagai Bakarul Aswad, iblis penjaga gerbang kekayaan dan kekuasaan dunia. Ia berjanji menjadikan Tumenggung sebagai pemimpin besar yang tak terkalahkan, asalkan setiap bulan ia menyerahkan jiwa manusia yang masih suci sebagai persembahan. Tanpa ragu, Kausar menyanggupi, bahkan bersumpah akan menumpahkan darah manusia sebanyak air yang mengalir di kedung. Sejak malam itu, desa-desa sekitar mulai diganggu, anak-anak menghilang, perempuan muda ditemukan tak bernyawa dengan tubuh kering dan mata terbelalak, dan bau amis menyelimuti angin malam. Namun tak ada kejahatan yang luput dari pandangan langit. Cahaya putih yang sejak lama tersembunyi di balik kabut akhirnya mulai bergerak. Di puncak gunung yang jauh dari keramaian,
Syekh Siti Jenar yang tengah bermeditasi menerima getaran gaib dari arah tenggara. Ia melihat dalam batin sebuah pusaran hitam merobek ruang waktu di Kedung Tali Jiwo, dan nama Tumenggung Kausar terukir dalam cahaya api. Dengan tenang, ia menggenggam tongkat warisannya, berdiri perlahan dari duduknya, dan berkata lirih, waktu untuk menuntaskan dosa lama telah tiba, bumi tak boleh terus menangis oleh darah tak berdosa. Langit pun tiba-tiba mendung, dan angin mengalun membawa kabar akan datangnya pertempuran antara wali dan iblis. Senja mulai merangkak ketika Syekh Siti Jenar tiba di tepi Kedung Tali Jiwo. Langkahnya ringan namun penuh wibawa, dan di belakangnya angin berdesir seperti menyambut kedatangan cahaya yang lama dinantikan oleh bumi yang merintih. Saat ia menginjakkan kaki di atas batu datar tempat ia dahulu sering salat dan bertafakur, kabut mendadak terbelah. Suara gaib menggumamkan zikir dari segala arah, dan kedung bergetar halus seperti mengenali tuannya telah kembali. Warga desa yang mengintai dari jauh berlutut ketakutan, sebab mereka menyaksikan langit di atas kedung membentuk lingkaran cahaya, di mana burung-burung hitam menjauh dan sinar mentari terakhir menari di ujung tongkat sang wali. Tumenggung Lintang Kausar, yang telah mabuk oleh kekuatan Bakarul Aswad, muncul dari balik bebatuan besar dengan jubah merah darah. Matanya tak lagi seperti manusia, tapi seperti bara menyala dari perut bumi. Di belakangnya berdiri para prajurit kepercayaannya yang telah dikutuk, sebagian tubuh mereka membatu, sebagian lagi berlendir seperti ular. Dari tubuh Tumenggung, mengalir aura kegelapan yang menyesakkan napas. Syekh tua, katanya dengan suara dua lapis, suara manusia dan suara iblis, kau datang terlalu terlambat. Jiwa-jiwa telah dikorbankan, dan kekuatan telah berpihak padaku. Pulanglah sebelum tubuhmu ikut tenggelam di dasar kutukan. Syekh Siti Jenar hanya memejamkan mata dan mengangkat tongkatnya ke langit. Seketika langit terbelah oleh kilatan petir putih yang tidak menyambar, tapi justru menyucikan udara. Akar-akar di sekitar kedung bergerak seolah menjadi saksi, dan air yang tadinya hitam mendadak bersinar kebiruan. Wahai Tumenggung, ujar Siti Jenar dengan suara tenang tapi mengguncang hati, kekuasaan yang lahir dari darah dan iblis adalah fata morgana yang membawa celaka. Aku datang bukan untuk bertarung denganmu, tapi untuk membebaskanmu dari perjanjian setan. Tapi jika kau memilih neraka, maka bersiaplah disambar cahaya yang tak mengenal ampun. Mendengar itu, Tumenggung Kausar meraung keras, lalu melemparkan segumpal energi hitam ke arah Syekh Siti Jenar. Energi itu melesat seperti naga api, menggulung udara dan membakar rerumputan dalam sekejap. Namun sebelum menyentuh tubuh sang wali, tongkat Siti Jenar berputar di udara dan memancarkan tameng cahaya emas yang menyerap seluruh kekuatan itu hingga lenyap tanpa bekas. Tanah pun bergetar lebih keras. Langit memerah, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan akhirnya dimulai, di Kedung Suci yang menjadi saksi bisu pertarungan antara wali dan pemuja setan, antara doa dan kutukan, antara keabadian dan kehancuran. Tubuh Tumenggung Kausar melayang di atas air kedung, dikelilingi pusaran asap hitam yang berputar cepat seperti lubang neraka. Dari mulutnya keluar bacaan mantra dalam bahasa yang tak dikenal manusia biasa, bahasa makhluk kuno yang pernah dikurung oleh para nabi terdahulu. Tiba-tiba, dari pusaran itu muncul makhluk mengerikan bertubuh seperti kelelawar raksasa dan bermata tiga. Suaranya melengking menembus langit, membuat pepohonan sekitar tumbang dan tanah merekah. Dengan tangan kiri, Kausar memerintahkan makhluk itu menyerang, dan makhluk itu langsung menyambar ke arah Syekh Siti Jenar, meninggalkan jejak angin maut yang menghancurkan bebatuan besar dalam sekejap. Namun Syekh Siti Jenar tetap berdiri di atas batu datar, tak bergeming. Ia menunduk dan mengucap, "Ya Hayu, Ya Qayyum," sebanyak 3 kali, dan dari ujung tongkatnya terpancar cahaya putih seputih susu yang membentuk lingkaran pelindung. Saat makhluk itu menabrak cahaya tersebut, terdengar suara jeritan panjang dari dimensi lain, makhluk itu terbakar, meleleh, dan kembali menjadi asap, lalu tersedot kembali ke dalam kedung. Air kedung pun mendidih, mengepul hebat hingga membentuk wajah-wajah manusia yang pernah dikorbankan. Wajah-wajah itu menangis, meminta pembebasan. Tiba-tiba, dari langit turun kilatan cahaya berwarna biru keperakan yang membelah malam. Itu adalah Nurul Haq, cahaya kebenaran yang hanya muncul saat Wali Agung mengerahkan seluruh kekuatan batin. Syekh Siti Jenar mengangkat tongkatnya ke arah Tumenggung, dan cahaya itu menyambar sosok sang pemuja setan. Kausar meraung kesakitan, tubuhnya melepuh, namun bukannya hancur, melainkan berubah menjadi sosok raksasa bertanduk, kulitnya bersisik hitam dan punggungnya bertabur mata-mata iblis. "Aku bukan manusia lagi, Siti Jenar.
Suaranya menggema ketujuh penjuru angin. Aku sekarang penjaga pintu kekuasaan iblis di bumi Jawa. Melihat kenyataan itu, Syekh Siti Jenar tak lagi menahan kekuatan spiritualnya. Ia menancapkan tongkat ke batu tempatnya berdiri, dan dari dalam bumi keluar suara zikir yang mengguncang dunia gaib. Tanah bergetar, burung-burung hitam berjatuhan, dan di langit muncul bayang-bayang para wali Allah yang bersatu dalam kekuatan batin. Hari ini bukan sekadar pertempuran, kata Siti Jenar lirih, ini pengadilan bagi jiwa yang menjual nurani demi tahta dan darah. Kedung tali jiwa pun berubah menjadi medan antara alam dunia dan alam jin, sebuah gerbang gaib telah terbuka, dan pertempuran belum selesai, tapi dosa telah mulai terbakar. Langit malam terbelah oleh jeritan Tumenggung Kausar yang kini menjelma menjadi raksasa gaib penjaga gerbang iblis. Tubuhnya setinggi pohon beringin tua, bersisik hitam mengkilat, dan dari setiap pori-porinya keluar asap beracun yang membunuh rumput dan serangga seketika. Dari dasar kedung, air mendadak berputar kencang membentuk pusaran hitam yang dalamnya seperti tak berbatas. Dari pusaran itu muncul dua tanduk raksasa disusul kepala monster berkepala banteng bermata api, Bakarul Aswad, iblis kuno dari zaman Nabi Musa, yang konon dikurung dalam lapisan terdalam bumi karena kesaktiannya yang bisa mengguncang tujuh langit. Bakarul Aswad menatap Syekh Siti Jenar dengan mata menyala. Suara iblis itu bergemuruh seperti gempa. Kau berani mengusik tanah yang telah kujadikan perjanjian darah. Hari ini bukan hanya jiwamu yang kuambil, tapi cahaya langit yang kau bawa akan kukubur di kedung ini selamanya. Air kedung memancar ke langit seperti taring naga, menciptakan hujan terbalik, air turun dari bumi ke langit dan kembali dalam bentuk darah. Syekh Siti Jenar menatap tenang. Dalam hatinya, ia membaca kalimah la haula wa la quwata illa billah, dan dalam sekejap, tanah tempat ia berdiri bersinar seperti emas menyala, melindunginya dari segala kegelapan. Syekh Siti Jenar kemudian menancapkan tongkatnya lebih dalam ke batu datar yang menjadi alasnya. Cahaya dari tongkat itu melonjak ke langit membentuk kubah terang raksasa. Di dalam kubah itu, terdengar gema takbir yang menggema dari tujuh penjuru alam. Dari balik cahaya itu, muncul bayangan para wali terdahulu, Sunan Bonang, Sunan Ampel, bahkan Sayyidina Khidir, menyatu dalam kekuatan ruhani. Tangan kanan Siti Jenar terangkat, dan dari jari-jarinya memancar 9 cahaya, Nur 9, kekuatan batin para wali yang tidak bisa disentuh oleh sihir, kekuatan dunia, atau makhluk gaib sekalipun. Bakarul Aswad meraung marah, menyemburkan napas api neraka yang menelan langit dan tanah. Tapi kubah cahaya Siti Jenar tetap kokoh, bahkan perlahan-lahan menyerap dan menundukkan gelombang hitam itu. Tumenggung Kausar, yang masih dalam wujud raksasa, mencoba menyerang dari samping, tapi dari tongkat Siti Jenar keluar kilatan petir putih yang membelah tubuhnya, melemparkannya kembali ke pusaran kedung. Wahai Bakarul Aswad, teriak Siti Jenar, hari ini aku cabut perjanjian laknatmu dari tanah ini. Dengan izin Allah, kau akan kembali ke kegelapan tempatmu berasal. Dan dengan itu, tongkatnya bersinar sangat terang, bersiap melepaskan pukulan terakhir yang akan mengguncang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dengan gemuruh langit dan bumi yang menyatu, Syekh Siti Jenar mengangkat tongkat sucinya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke batu datar yang telah menjadi tempat sujud dan zikirnya selama bertahun-tahun. Sebuah dentuman dahsyat meledak ke segala penjuru, tak hanya mengguncang kedung tali jiwa, tetapi juga membuka celah antara dunia nyata dan alam gaib. Suara zikir dari banyak bayangan putih menggema dari celah langit, sementara angin panas bercampur aroma kemenyan iblis beradu dengan wangi kasturi yang keluar dari tubuh sang wali. Air kedung meluap hebat, berubah menjadi pusaran cahaya dan kegelapan yang bertarung dalam satu poros. Bakarul Aswad meraung terakhir kali. Tubuhnya meledak menjadi ribuan lelehan api hitam, lalu tersedot ke dalam celah bumi bersama semua kekuatan sihir dan darah yang mengikatnya selama ratusan tahun. Tumenggung Kausar, yang sudah setengah tubuhnya terbakar oleh petir putih, merangkak mencoba menyelamatkan dirinya. Namun tanah di bawahnya menolak. Dari pori-pori bumi muncul tangan-tangan halus tak terlihat yang menyeretnya ke dasar kedung. Sambil menjerit ia berkata, aku lakukan ini demi kekuasaan, demi kejayaan Jawa. Tapi bumi sudah tak mau mendengar. Ia dikubur hidup-hidup di alam jin, menjadi tumbal terakhir dari perjanjiannya sendiri. Setelah itu, air kedung tali jiwa kembali jernih. Pusaran berhenti, cahaya langit surut perlahan, dan semua suara gaib menghilang seperti tak pernah ada. Syekh Siti Jenar berdiri di atas batu datar, tubuhnya diterangi cahaya rembulan yang kini bersinar kembali. Ia menatap sekeliling,
Tanah yang tadi hancur kini mengeluarkan mata air bening yang mengalir lembut, seperti berkah dari langit setelah pertempuran agung. Beliau lalu bersujud di atas batu itu, dan doa panjangnya menggetarkan ruh tanah Jawa. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, jadikanlah tempat ini sebagai rahmat bagi hamba-hambamu, dan hapuskan segala jejak kekejian dari bumimu. Sejak malam itu, Kedung Tali Jiwo menjadi tempat yang suci. Warga yang dulu takut mendekatinya kini menjadikan airnya sebagai berkah. Batu datar tempat Syekh Siti Jenar bersujud menjadi tempat semedi dan zikir para peziarah dari seluruh pelosok negeri. Banyak yang datang hanya untuk menyentuh airnya, atau duduk sejenak di sisi batu besar yang memancarkan kesejukan batin. Namun mereka semua tahu, di tempat itu dulu pernah terjadi pertempuran dahsyat antara seorang wali Allah dan kekuatan iblis yang ingin menguasai tanah Jawa. Dan cahaya di malam itu masih sesekali tampak, bagi mereka yang bersih hati dan tulus niatnya. Tahun demi tahun berlalu, namun aura dari pertempuran agung di Kedung Tali Jiwo tidak pernah benar-benar lenyap. Penduduk sekitar sering melihat kilatan cahaya putih melayang di atas batu datar pada malam Jumat Kliwon, diiringi suara lembut zikir yang menggema dari balik semak dan air. Konon, itu adalah ruh Syekh Siti Jenar yang datang untuk memeriksa kondisi bumi, memastikan tak ada lagi perjanjian gelap yang meracuni hati manusia. Bahkan sesekali, ada yang mendengar suara lembut berdoa di waktu sepi, padahal tak ada seorang pun di sana. Hanya angin dan sinar rembulan menjadi saksi kehadiran yang tak kasat mata itu. Air Kedung Tali Jiwo tidak pernah kering, bahkan ketika seluruh desa dilanda kemarau panjang. Orang-orang mulai menyebutnya air wasiat Siti Jenar. Mereka percaya, siapapun yang mengambil air dengan niat suci dan hati yang bersih, akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Tak sedikit yang mengaku sembuh dari penyakit aneh, terbebas dari gangguan gaib, bahkan diberi petunjuk hidup setelah bermalam dan berzikir di sisi batu datar. Namun sebaliknya, bagi mereka yang datang dengan kesombongan dan niat buruk, tempat itu terasa sesak, berat, dan seringkali membuat mereka jatuh sakit atau tersesat pulang. Suatu malam, seorang pemuda dari tanah seberang datang untuk mencari ilmu kekuatan yang konon tertinggal di tempat itu. Ia mencoba duduk di atas batu datar tanpa izin dan langsung ditampar angin keras hingga tubuhnya terpental ke semak. Dalam mimpinya malam itu, ia didatangi sosok berjubah putih dengan wajah penuh cahaya, Syekh Siti Jenar. Tempat ini bukan untuk mencari kesaktian dunia, kata sosok itu, melainkan untuk mencari kesejatian ruh dan kebenaran ilahi. Barang siapa mencari dunia di atas tanah langit, akan terbalik hidupnya seperti bayangan di air. Saat terbangun, pemuda itu menangis, dan sejak hari itu ia berubah menjadi pribadi yang zuhud dan menjadi guru bagi banyak orang. Kini, petilasan Syekh Siti Jenar di Kedung Tali Jiwo menjadi salah satu tempat spiritual paling misterius dan sakral di tanah Jawa. Tak ada bangunan megah, hanya batu datar besar, mata air abadi, dan suasana hening yang membawa batin siapapun larut dalam zikir. Warga desa merawatnya dengan cinta dan hormat, dan peziarah datang tak henti, siang maupun malam. Di antara desir angin dan suara air yang mengalir, mereka semua tahu, di tempat inilah cahaya pernah melawan kegelapan, dan menang. Sebuah warisan abadi dari seorang wali Allah yang tak hanya menundukkan iblis, tapi juga menyembuhkan luka bumi. Terima kasih.